Kasus yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah salah satu metode perpindahan panas yang terjadi melalui kontak langsung antara partikel-partikel dalam suatu material. Prinsip kerja konduksi melibatkan transfer energi panas melalui getaran partikel atau perpindahan energi kinetik dari partikel ke partikel tetangga. Proses konduksi terjadi ketika suatu material dipanaskan molekul-molekul di dekat sumber panas, mendapatkan energi tambahan. Molekul-molekul ini kemudian bergerak dengan energi yang lebih tinggi, menumbuk molekul-molekul di sekitarnya, dan mentransfer energi kinetik mereka. Proses ini berlanjut secara bertahap melalui material hingga mencapai daerah yang lebih tinggi, di mana energi panas diserap oleh molekul-molekul yang lebih lambat. Kasus yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah salah satu mekanisme perpindahan panas yang melibatkan pergerakan massa fluida, gas atau cairan yang membawa energi panas. Prinsip kerja konveksi terkait erat dengan perbedaan suhu yang menyebabkan perubahan kepadatan fluida. Proses kerja konveksi dimulai dengan pemanasan fluida pada suatu lokasi. Fluida yang dipanaskan menjadi kurang padat dan cenderung naik karena kurangnya kepadatan. Di tempat yang lebih dingin, fluida mendingin dan menjadi lebih padat, cenderung turun. Inilah yang menciptakan aliran konvektif, baik itu secara alami maupun dipaksa oleh perbedaan suhu atau tekanan. Konveksi diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk perpindahan panas dalam cairan. Konveksi sering terlihat dalam pemanasan ruang, air mendidih, atau pendinginan radiator. Ketika fluida, misalnya udara atau air, bersentuhan dengan permukaan yang dipanaskan, ia naik karena menjadi kurang padat dan sebaliknya. Kasus yang ketiga adalah konduksi listrik. Konduksi listrik adalah fenomena di mana muatan listrik elektron bergerak melalui sebuah bahan tanpa perpindahan massa. Dalam bahan tersebut, prinsip kerja konduksi listrik melibatkan pergerakan elektron bebas di dalam struktur atom atau molekul bahan konduktor. Proses kerja konduksi listrik terjadi ketika sumber tegangan, misalnya baterai, menciptakan perbedaan potensial listrik di dalam konduktor. Elektron-elektron bebas dalam konduktor merespon dengan bergerak sepanjang arah medan listrik yang diciptakan oleh perbedaan potensial. Gerakan elektron-elektron ini menyebabkan arus listrik. Konduksi listrik umumnya diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk teknologi elektronik. Semua perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan perangkat lainnya bergantung pada konduksi listrik untuk mengalirkan arus dan menghasilkan fungsi yang diinginkan. Yang kedua, mungkin peralatan elektrik rumah tangga, alat-alat seperti lampu, kipas angin, mungkin oven, dan peralatan elektronik rumah tangga lainnya yang menggunakan konduksi listrik untuk beroperasi. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus.